3, 2, 1, satu komando. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian para pendengar setia podcast Bisik Bareng Alumni. Gimana kabarnya nih teman kepo? Oh iya, kemarin habis UTS ya? Pasti lancar dong ya. Nah, kita ada program kerja yang akan hadir lagi dari Kementerian Jaringan Publik nih, teman kepo. Setelah kemarin season 1 dan season 2, Bisik Alumni sudah disajikan dengan narasumber yang sangat menarik. Kini, season ketiganya nggak kalah menarik loh, teman kepo. Kita kasih trivia dulu ya. Jadi, kemarin kan kita sempat jelasin apa itu Bisik Alumni. Nah, buat yang lupa, Bisik Alumni itu apa? Bisik Alumni adalah singkatan dari Bincang Asik Bareng Alumni Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang udah sukses di dunia kerja dan pastinya keren-keren dong. Nah, podcast ini juga merupakan podcast terakhir dari jaringan publik. Sedih ya, tapi tenang aja, kita akan bikin teman kepo enjoy dengan podcast ini. Iya, tapi ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin nih, aku Dinda yang akan ngedampingin temen kepo beberapa menit ke depan. Tapi aku nggak sendirian, jadi aku didampingin sama teman aku. Halo semuanya, kali ini aku mau dampingin Dinda buat acara Bisik Alumni. Sebelum itu, kenalin, nama aku Alpo. Aku akan bantu Dinda buat mengulik-ngulik narasumber keren yang akan diundang pada acara podcast kali ini. Yang pastinya bikin kalian ngerasa wah banget nih teman kepo. Ya udah Din, gak usah lama-lama lagi. Teman kepo juga udah pada gak sabar pasti nungguin siapa yang kita undang pada podcast kali ini. Langsung aja, sikat Din. Siap, toh. Nah, di sini kita udah ngundang nih alumni dengan nama Kak Rifai Mustafa, SPT MPT. Beliau lahir di Banyuwangi 18 Januari 1996. Beliau pernah menempuh pendidikan di MI Taufikiyah pada tahun 2004 hingga 2009, lalu di MTSN 8 Banyuwangi pada tahun 2009 hingga 2012, lalu di MAN 2 Banyuwangi pada tahun 2012 hingga 2015, lalu di program sarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tahun 2015 hingga 2019, lalu yang terakhir ada di program Pasca Sarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tahun 2019 hingga 2021. Wah, keren banget nih di narasumber kita. Ya udah deh kalau gitu langsung kita sapa aja. Ada Kak Rifai di sini. Kak Rifai, gimana nih kabarnya Kakak? Baik, Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini angkatan Fakultas Peternakan UB tahun berapa dan lulus tahun berapa? Saya angkatan 2015, Mas. Lulus tahun 2019. Lanjut S2 2019, 2021 awal selesai. Oh, jadi Kak Rifa ini angkatan 2015 ya, Kak? Oh Iya, iya, masih Kak. muda, Mbak. Oh iya, Kak. Sekarang kan hari Minggu nih, Kak. Kalau hari Minggu ini Kakak biasanya ngapain sih, Kak? Minggu ya santai, Mbak. Libur kan. Oke. Oh, jadi nyantai aja nih Kak. Kalau misalkan hari Minggu dia sama nih teman kepo juga kalau weekend pasti juga nyantai-nyantai aja di rumah. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Rifai sekarang tinggal di mana sih? Terus sekarang kerja apa Kak? Saat ini saya tinggal di Cianjur kebetulan karena saya kerja di salah satu anak perusahaan dari PT Widodo Makmur Perkasa Group, yaitu di PT Pasir Tengah yang bergerak di bidang livestock. Jadi saya stay-nya di Cianjur, di Jawa Barat. Oke. Jadi Kak Rifa ini stay di Cianjur dan bekerja di Widodo Makmur Perkasa Group ya, Kak? Iya, Mbak. Betul. Kalau boleh tahu nih, Widodo Makmur Perkasa Group itu apa sih, Kak? Kalau tanya apa yang jelas Widodo Makmur Perkasa adalah salah satu dari perusahaan yang kalau dibilang kecil sih tidak, karena sudah sangat besar, terutama di bidang pangan. Jadi ada berbagai lini bisnis daripada Widodo Makmur Perkasa Group. Oh, jadi kalau Widodo Makmur Perkasa Group itu lininya ada banyak ya Kak ya.
Nah, Kak, bisa diceritain nggak sih ke teman kepo ini semua, gimana ceritanya Kak Rifai ini bisa bekerja di Widodo Makmur Perkasa Group itu? Jadi kalau secara singkat cerita bahwa saya sudah kenal Widodo Makmur Perkasa itu sejak saya kuliah semester 4. Saya kuliah semester 4 menuju semester 5 di liburan yang agak panjang, itu saya magang di PT Pasir Tengah yang sekarang saat ini saya kerja. Itu iseng-iseng aja saya magang. Terus kalau bagaimana saya masuk sini, yang jelas yang daftar, Mas. Gimana kita daftar, mengikuti seleksi sampai kita keterima. Kebetulan dari PT Widodo Makmur Perkasa Group ini salah satu konsultannya. Di konsultannya Widodo Makmur Perkasa Group ini ada 2, ada 3. Dari IPB, Dr. Kurnia, dari UGM, Prof. Ali Agus, Dekan Fapet UGM, dan ada yang ketiga adalah Prof. Trinil Susilawati. Kebetulan saya dulu mengasisteni beliau dari tahun 2017 sampai tahun 2021, sehingga salah satu jalan saya masuk ke sini juga lewat rekomendasi beliau menyarankan untuk kerja di sini, selain saya juga berminat untuk masuk ke sini. Kalau caranya gimana? Ya daftar, seleksi, baru keterima. Oh, jadi gitu ya. Keren ya, Kak. Ceritanya Kak Rifai ini menarik banget. Nah, kita bakal tanya lebih dalam nih, Kak. Kalau komoditas apa aja sih yang ada di WMP? Mungkin banyak juga nih teman-teman kepo yang belum dan pengen tahu. Baik, Mbak Dinda. Jadi kalau ditanya apa sih lini bisnis daripada Widodo Makmur Perkasa Group, yang pertama adalah livestock. Livestock ini di bawah PT Pasir Tengah. Yang in-out per tahun kita sudah sekitar kurang lebih 200.000 ekor per tahun sapi yang in-out lewat PT Pasir Tengah. Lini bisnis yang kedua adalah meat processing di bawah PT Prima Widodo Makmur Perkasa dan PT Cianjur Arta Makmur, ini di RPH. Yang ketiga adalah komoditi. Komoditi ini meliputi bidang pangan, ada jagung, ada kedelai, ada padi. Kita juga punya rice mill Widodo Makmur Sejahtera itu di bidang pangan dan pengolahan beras. Ada juga di bidang construction. Jadi ada construction-nya. Kenapa ada construction di bidang pangan? Padahal dasarnya adalah di bidang pangan, karena kebetulan ownernya ini adalah orang teknik, orang konstruksi. Selain itu ada di bidang poultry, di bawah Widodo Makmur Unggas Tbk, perusahaan yang baru saja tahun kemarin ini meng-IPO-kan dirinya atau open public, yang saat ini sudah masuk dalam tataran 3 besar perusahaan poultry di Indonesia. Kurang lebih itu, Mbak Dinda. Wah, ternyata ada banyak ya. Ada livestock, meat processing, commodity, dan juga lain-lain. Mungkin teman kepo ini juga banyak yang pasti pengen tahu dong, Kak ya. Jabatan Kakak di Widodo Makmur Perkasa Group itu sebagai apa sih, Kak? Jadi kalau jabat ini saya menjadi supervisor di breeding untuk farm cattle yang ada di Cianjur. Gitu. Oh, jadi sebagai supervisor Kak ya. Kalau Iya, gitu, terus Kak Rifai kan sekarang udah bekerja di Widodo Makmur Perkasa Group nih. Nah, kira-kira apa bisa ya Kak dari Fakultas Peternakan UB untuk membangun kemitraan? Dan kalau bisa kira-kira membangun kemitraannya itu dalam bidang apa aja nih Kak? Terima kasih Mas Altaf. Jadi kalau dari Fakultas Peternakan UB bangunnya bukan kemitraan Mas, tapi sebuah kerjasama. Kerjasama yang saling menguntungkan antara kampus dan perusahaan. Jadi perusahaan dapat impact dari kampus, kirim mahasiswa, mahasiswa nanti bisa memberikan masukan dari dunia ilmiahnya, dari kita akan memberikan bagaimana yang ada di lapangan. Apakah bisa menjalin kemitraan? Sudah terjadi Mas. Jadi sudah ada perjanjian kerjasama antara Fapet UB dan Widodo Makmur Perkasa Group. Jadi sebetulnya seluruh mahasiswa Fakultas Peternakan UB ini bisa melakukan magang, PKL, ataupun MBKM yang saat ini baru dilakukan, baru di branding, itu bisa di semua unit bisnis PT Widodo Makmur Perkasa Group.
Apalagi tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu konsultan dari Widodo Makmur Perkasa Group ini adalah dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Wah, menarik Itu Mas banget tuh Alto. ya. Mungkin nanti dari kami akan menindaklanjuti hal tersebut ya, Kak. Oh, Oh siap iya, Mbak Dinda, silahkan. iya. Oh iya, Kak. Kak Rifai itu kan di WMP kan sebagai supervisor ya, Kak. Iya. Ada cita-cita gitu nggak sih, Kak, buat perusahaan WMP itu sendiri? Kalau cita-cita dari Widodo Makmur Perkasa Group yang saat ini menjadi hashtag utama atau menjadi jargon kita adalah profit food for the nation. Jadi bagaimana kita menjadi perusahaan pangan yang terbesar di skala nasional, Asia, bahkan kita nanti bisa merambah ke jaringan dunia. Itu Mbak Dinda. Wah, cukup besar juga ya dari Kak Rifai ini sendiri. Oh iya, Kak Rifai kan dulunya seorang sarjana peternakan nih, atau teman-teman sekarang nyebutnya SPT. Nah, kenapa kok Kak Rifai tidak memilih untuk menjadi entrepreneur peternakan sendiri waktu itu dan bergabung menjadi bagian dari WMP Group sendiri? Jadi pertanyaannya Mas Altof juga, kenapa sih mau jadi karyawan, kenapa nggak jadi pengusaha gitu kan? Iya, Kak. Nah, Pasti juga oke, banyak Mas yang Altof. kepo nih. Betul. Jadi bahasa entrepreneur itu sebenarnya kalau menurut saya bukan seorang pengusaha saja. Mahasiswa juga bisa menjadi entrepreneur dengan cara dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Ketika saya masuk menjadi seorang karyawan, itu saya juga bisa menjadi entrepreneur ketika saya bisa mengupgrade diri kita. Saya membawa diri saya untuk menjadi yang terbaik menurut saya, yang terbaik untuk perusahaan. Begitupun nanti yang ingin jadi pengusaha, silahkan jadi pengusaha, tapi itu nanti juga harus menjadi pengusaha yang terbaik menurut diri kalian dengan catatan-catatan tersendiri. Jadi kalau bahasa saya entrepreneur itu bukan selalu dia pengusaha mandiri, bukan selalu ini, tapi bagaimana seseorang itu mampu menjadi dirinya sendiri dan mengembangkan, mengupgrade kemampuan dirinya. Kalau masalah usaha, pasti pengen Mas. Yang namanya kita, kalau kecil kan punya usaha sendiri, udah namanya bos. Kalau meskipun jadi direktur di sebuah perusahaan besar, kita tetap sebuah karyawan, meskipun disebutnya direktur. Wah, jadi begitu nih Kak ya. Jadi buat teman kepo semuanya yang lagi dengerin podcast ini, kalau mau jadi entrepreneur tuh nggak harus jadi karyawan loh. Kalau mau jadi entrepreneur itu nggak harus jadi atau bangun usaha sendiri. Yang penting usaha kita sendiri. Nah, sekarang Kak Rifai sebagai sarjana peternakan nih, kira-kira Kak Rifai bisa kasih tips nggak buat lulusan peternakan untuk meraih kesuksesan setelah mendapat gelar sarjana peternakan? Dan ada pesan nggak nih buat mahasiswa peternakan UB supaya bisa meningkatkan motivasi kuliah, belajar, dan untuk meraih cita-citanya nih Kak? Baik Mas, jadi yang harus menjadi salah satu pola pikir kunci utama kita sebagai seorang sarjana peternakan, kita harus berpikir bahwa ke depan yang terjadi krisis ini bukanlah krisis apa-apa. Krisis yang ke depan terjadi adalah krisis pangan utamanya, Mas. Karena manusianya bertambah, lahannya semakin sempit. Nah, ini bahwa kita sebagai seorang sarjana peternakan adalah pejuang pangan, di mana kita menghasilkan pangan-pangan yang terbaik yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Jadi tidak usah takut sarjana peternakan, meskipun kalau dipandang secara visual peternakan itu becek, peternakan itu kotor, tapi uangnya banyak Mas di sana. Jadi kalau itu yang khusus untuk kedepannya. Terus untuk pesan saya pada teman-teman yang saat ini masih kuliah, masih di kampus ya. Kampus itu adalah tempat di mana teman-teman bisa masuk di lini manapun. Kalau masih memegang status mahasiswa, itu masih bisa berkunjung kemanapun. Itu harus dimanfaatkan. Dan yang kedua, jangan lama-lama di kampus. Ngapain lama-lama di kampus? Kalau sudah cukup, segera selesaikan, segera lulus. Karena apa? Di balik semua itu ada orang tua yang menunggu kebahagiaan teman-teman.
Oke. Kita udah banyak banget nih ngobrolnya sama Kak Rifai yang seru-seru dan menginspirasi kita banget tentunya. Baik, Kak. Terima kasih banget karena udah ngeluangin waktunya di sini. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa disambung di lain kesempatan. Nah, Baik, Mbak. teman-teman. Teman-teman kepo, karena ini podcast terakhir buat periode, jadi aku dan Altof mau ngucapin terima kasih ke teman-teman kepo karena udah ngikutin podcast sampai yang ketiga ini. Oh iya, jangan lupa pantengin terus di IG BEM Fapet UB dan juga Spotify BEM Fapet UB. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain, oke? Aku Dinda dan Altof, mewakili panitia yang bertugas, pamit dulu. Bye, jangan lupa bahagia dan selalu jaga kesehatan. Bye semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Arifai. Mas Rifai.